Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai apa itu hypnoparenting teman-teman semua ya. Mungkin di telinga teman-teman semua apa itu hypnoparenting kayaknya belum begitu familiar ya. Karena hypnoparenting itu semacam metode cara mendidik anak dengan hipnosis seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti saya akan bahas bagaimana cara mendidik anak dengan metode hipnosis ya, atau biasa disebut dengan hypnoparenting ya. Mungkin kalau kata-kata parenting itu sudah teman-teman kenal ya sebelumnya ya, seperti itu. Tapi kalau mungkin hypnoparenting itu hipnosis, itu hypnoparenting ya, mendidik anak dengan metode hipnosis, itu mungkin kayaknya belum begitu familiar di telinga teman-teman semua. Maka dari itu, di sini saya akan berbagi ya, apa itu tentang hypnoparenting ya, bagaimana cara melakukannya, manfaatnya apa, nanti kita bahas bareng-bareng seperti itu teman-teman ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, silakan yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe di bawah ini, biar nanti teman-teman bisa lebih dekat lagi ya, lebih mengikuti video saya selanjutnya. Dan apabila ini bermanfaat, silahkan di-share, komentar di bawah ini, dan saya tunggu request mengenai berbagai macam materi ataupun yang sesuai dengan kemampuan saya itu di bidang hipnosis hipnoterapi teman-teman ya. Kebetulan saya sedang mendalami ilmu hipnosis hipnoterapi ya. Di dalamnya banyak sekali mengenai psikologi teman-teman ya. Jadi ini harusnya sih bukan ranah saya. Saya bukan psikolog, saya bukan ahli psikologi ya. Tapi di ilmu hipnosis saya mempelajari bagaimana melihat ataupun membaca psikologi seseorang, seperti itu teman-teman ya. Jadi insya Allah saya akan bagikan bagaimana cara melakukan hypnoparenting ya, khususnya bagi orang tua yang sedang mendidik anak. Dan yang paling unik ini adalah orang tua bisa melakukan hipnosis walaupun itu masih dalam kandungan, anaknya masih dalam kandungan, kita bisa melakukan teknik hipnosis itu sendiri ya, biar nanti kita bisa mampu menciptakan seorang itu pribadi, anak kita menjadi pribadi yang baik, seperti itu ya, seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, nanti akan saya bahas semuanya ya nanti. Dan juga di video selanjutnya akan saya bahas mengenai psikologi anak lah, seperti itu ya. Mengapa anak kok bisa nakal ya, mengapa anak kok bisa rewel, semaunya sendiri, nggak mau belajar. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya lagi, seperti itu teman-teman. Makanya yang belum subscribe silahkan subscribe, biar nanti saya bisa terus semangat mengupload video, seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, seorang anak yang baru lahir itu diibaratkan seperti sebuah robot teman-teman ya. Robot itu kan setelah dibuat belum bisa melakukan apapun teman-teman, belum bisa berjalan, belum bisa berbicara, belum bisa melakukan tugas apapun lah sesuai dengan keinginan pembuatnya, seperti teman-teman ya. Robot bisa berjalan, bisa bisa berbicara, itu kan karena sudah diisi pemrograman teman-teman, sudah diprogram oleh pembuatnya ya. Jadi bisa melakukan apapun yang dikehendaki oleh pembuatnya, seperti itu teman-teman. Sama dengan seorang anak yang baru lahir teman-teman, seorang anak ya. Seorang anak yang baru lahir itu kan belum bisa melakukan apa-apa teman-teman ya. Hanya bisa minum ASI dan sebagainya. Tapi belum bisa melakukan sesuatu yang seperti orang pada umumnya ya. Jadi anak yang baru lahir itu sama dengan sebuah robot tadi ya. Belum ada pemrograman ya ataupun sistem pada dirinya, seperti itu teman-teman ya. Jadi anak yang baru lahir ya sampai nanti dewasa itu yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tua teman-teman. Kok bisa seperti ini ya? Setiap kepribadian seorang anak ya, apapun yang dihasilkan ataupun apapun kepribadian anak itu yang mempengaruhi itu adalah hanya orang tua teman-teman ya. Orang tua
ya. Lingkungan itu nomor 2 teman-teman. Yang pertama adalah orang tua yang mempengaruhi ya. Anak itu bisa baik ya, bisa nakal ya, bisa intinya berhubungan dengan hal negatif lah. Itu semua yang bertanggung jawab adalah orang tua, yang berpengaruh adalah orang tua. Kok bisa seperti itu? Ya jelas teman-teman ya. Anak yang baru lahir sampai dia dewasa ya, itu yang paling sering yang sering berinteraksi itu dengan orang tua ya. Jadi apapun yang orang tua tanam, apapun yang orang tua berikan, nanti akan otomatis memprogram si anak teman-teman, seperti itu ya. Apapun yang orang tua lakukan, apapun yang orang tua berikan ya, walaupun itu mungkin kalimat-kalimat yang mungkin tidak sengaja, itu otomatis akan memprogram si anak teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seorang anak, kepribadian seorang anak itu dipengaruhi oleh si orang tua teman-teman, seperti itu. Kok bisa? Ya bisa seperti itu. Karena orang tua itu orang yang paling sering bersama seorang anak ya. Siapa lagi seperti itu? Ya untuk orang tua lah, orang yang mengasuh teman-teman. Orang yang mengasuh itu otomatis akan memprogram si orang anak ya. Orang anak akan menjadi seperti ini ataupun seperti itu tergantung dari orang tuanya, seperti itu ya. Jadi jangan pernah salahkan seorang anak ya. Anak yang nakal, anak yang mungkin membangkang, anak yang rewel, nakal, itu jangan salahkan anaknya. Tapi salahkan bagaimana orang tua itu mendidik teman-teman ya. Orang tua itu mendidik seperti apa ya. Jangan salahkan anak ya. Anak yang masih kecil belum tahu apa-apa ya. Jika kemudian hari di kemudian dewasa anak itu mungkin membangkang, nakal banget, jangan salahkan anak ya. Kita kembali lagi, flashback lagi bagaimana cara kita mendidik. Kita lihat lagi, oh dulu saya kayak gini, oh ternyata kayak gini, hasilnya akan menghasilkan anak yang seperti ini ya. Jangan menyalahkan seorang anak seperti itu ya. Jadi yang paling mempengaruhi yang pertama adalah orang tua atau pengasuhnya. Yang kedua adalah lingkungan juga mempengaruhi banget teman-teman ya, seperti itu. Tapi kita bahas dalam konteks orang tua dulu ya. Kita bahas dalam konteks orang tua dulu, seperti itu ya. Jadi saya tekankan lagi ya, apapun yang orang tua katakan atau apapun yang orang tua berikan kepada anak, itu otomatis akan memprogram otak anak ya. Jadi orang tua itu sangat mempengaruhi teman-teman ya, mempengaruhi apapun yang dilakukan oleh anaknya, seperti itu ya. Kepribadian seorang anak itu dihasilkan ya, itu karena didikan orang tua teman-teman ya, seperti itu ya. Di sini saya ada sebuah cerita teman-teman, ada sebuah kasus ya seperti ini, bahwa anaknya itu kebetulan ya anak masih kecil ya, mungkin hiperaktif ya, mungkin sukanya meminta mainan orang lain ataupun rebutan mainan dengan anak yang lain. Itu kan anak-anak kan belum tahu apa-apa teman-teman ya. Tapi berhubung orang tuanya itu salah dalam menanganinya, itu anaknya akan terus-terusan teman-teman, akan terus-terusan melakukan hal yang sama ya, sampai dia nanti besar ya. Kebetulan anaknya itu ya, itu sama ibunya terus di rumah. Bapaknya itu merantau di sebuah kota lah, seperti itu teman-teman ya. Setiap anaknya itu melakukan hal yang nakal ya, hal-hal yang nakal, itu bapaknya telepon, Dek, kamu nggak boleh nakal ya, nggak boleh bandel ya. Terus-terusan teman-teman, terus-terusan ya. Begitu juga dengan ibunya bilang seperti itu, kamu jangan nakal, kamu jangan nakal, kamu jangan bandel, kamu jangan rewel gitu ya. Jadi apa yang dihasilkan ya, di dalam otak anak itu tertanam kata-kata nakal. Kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Semua hal yang ditangkap oleh anak yaitu akan otomatis melekat di otaknya ya. Ingat, tadi bapaknya bilang, kamu jangan nakal ya. Anak itu akan selalu mengingat kata-kata nakal di otaknya. Begitu juga ibunya bilang, kamu jangan nakal, kamu jangan bandel. Yang ditanam di otaknya itu adalah nakal dan bandel, seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi otomatis yang di pikirannya itu adalah nakal dan bandel, bandel ya. Sehingga itu akan menghasilkan sebuah
diprogram ya, itu otomatis anaknya itu akan terus-terusan nakal sampai dia dewasa ya. Nah, itu sangat penting teman-teman ya. Jadi sebuah kalimat yang sederhana itu akan mempengaruhi seorang anak, teman-teman ya. Ya, ini ilmu hipnosis teman-teman ya, ilmu hipnosis. Karena apa? Anak itu dalam setiap hari itu dalam keadaan trance atau keadaan hipnosa ya. Jadi mudah sekali dipengaruhi teman-teman. Hati-hati teman-teman. Bagi orang tua hati-hati ya. Seperti ini. Jadi apapun yang dikeluarkan, dikatakan oleh orang tua itu akan melekat di otaknya ya. Jadi ibu dan bapaknya tadi itu harusnya seperti teman-teman ya. Harusnya bapaknya telepon, "Hei dek, kamu nggak boleh kayak gitu, itu punya teman kamu ya. Anak pinter ya, harus dikasih kalimat-kalimat positif ya. Anak pinter dek, kamu kan udah punya mainan sendiri ya, kamu main punya sendiri, itu kan punya temen ya. Jadi kamu harus mainan punya kamu sendiri," seperti itu. Begitu juga ibunya seperti itu. Anak pinter ya, dikasih terus. Otomatis nanti yang terekam itu adalah pinter. Anak baik, kamu anak baik ya, kamu punya mainan sendiri ya, kamu mau punya sendiri, jangan kayak gitu ya. Intinya kamu main punya kamu sendiri ya, anak baik, anak pinter ya. Nah, dengan seperti itu setiap hari anak itu disuguhi dengan kata-kata pinter, kata-kata anak baik, itu otomatis akan terekam pada otaknya, sehingga nanti kepribadian anak akan baik dan ya pinter teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah jangan pernah katakan hal-hal yang negatif kepada anak, karena itu akan terekam di otaknya teman-teman ya, dan itu akan menghasilkan kepribadian yang gak baik juga, seperti itu ya, seperti itu. Terus misalnya anaknya nakal ya, mungkin hiperaktif dan sebagainya, jangan pernah mengatakan kamu nakal, kamu jangan nakal, kamu jangan bandel. Nanti yang terekam adalah bandel dan nakalnya, seperti itu teman-teman ya. Tapi bilanglah, anak pinter, anak baik, di sini yang tenang ya, coba sini belajar sama ibu sama bapak kayak gitu ya. Jadi yang diucapkan itu hanya kata-kata yang positif teman-teman ya, jangan pernah katakan kata-kata yang negatif ya, jangan. Itu sangat riskan sekali teman-teman, sangat berbahaya sekali ya, seperti itu. Terus misalnya ya, intinya jangan pernah katakan hal-hal yang negatif, kata-kata negatif, kalimat negatif, jangan pernah ya. Kita mulai sekarang ubah dengan kalimat-kalimat yang positif. Karena apa? Karena otak, karena pikiran bawah sadar anak itu sangat setiap hari itu berada di dalam alam bawah sadar ya teman-teman ya. Anak itu belum bisa berpikir rasional seperti kita ya. Jadi anak itu sangat gampang sekali dimasuki, intinya gampang sekali diprogram teman-teman ya, gampang sekali dipengaruhi ya. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar akan terekam di otaknya, seperti itu ya. Yang dikatakan oleh orang tua itu akan didengar ya. Apapun yang dilihat dari lingkungannya itu akan terekam juga ya. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi teman-teman ya, lingkungan sangat mempengaruhi ya. Misalnya orang tua sudah benar-benar mendidik dengan baik ya, dengan sistem tadi hypnoparenting ya. Ini hypnoparenting teman-teman, ini hypnoparenting ya, hypnoparenting seperti itu ya. Orang tua sudah sedemikian baiknya membesarkan dan mendidik dengan yang hal-hal yang positif, kok tiba-tiba lingkungannya tidak mendukung teman-teman ya. Mungkin anaknya sudah disugesti, sudah dididik dengan syarat-syarat seperti ini, kok lingkungannya seperti itu. Mungkin banyak anak-anak yang senang main game, terus senang mungkin berbuat nakal ya, otomatis apapun yang dia lihat nanti akan ditiru dengannya ya. Apapun yang ia lihat akan ditiru, apapun yang dia dengar akan ditiru juga, seperti itu ya. Jadi sangat hati-hati teman-teman, sangat hati-hati ya, seperti itu. Intinya semua itu tergantung pada orang tua ya, bagaimana orang tua mendidik dengan baik ataupun dengan hal-hal yang mungkin kurang baik, itu tergantung dengan orang tuanya ya, seperti itu. Jadi ini dua-dua ini harus benar-benar diperhatikan, itu pengaruh orang tua dan lingkungan teman-teman. Orang tua dan lingkungan harus benar diperhatikan ya. Kalaupun teman-teman mungkin lingkungannya benar-benar sudah tidak kondusif, mungkin itu ya anak itu juga harus dibatasi seperti itu ya. Tapi jangan terlalu dikekang, nggak boleh main kemana-mana, jangan. Nanti jangan berefek juga kepada psikologi anak ya. Anak boleh main, tapi mungkin ya jangan terlalu jangan terlalu over lah. Mungkin nanti
akan berakibat ke anaknya itu ya, nanti akan meniru hal-hal yang negatif dari temannya. Sekarang kita belajar bagaimana cara melakukan teknik hipnosis ya pada saat anak sedang mengalami ataupun sedang rileks teman-teman ya, sedang proses menuju tidur teman-teman ya. Tadi kan kita belajar bagaimana cara melakukan sugesti pada anak saat sedang sadar penuh ya, tapi kali ini kita bahas bagaimana cara melakukan teknik hipnosis ya pada saat anak menuju tidur lah teman-teman ya. Ini juga bagian dari hypnoparenting teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi pada saat anak itu mau tidur, kita tanamkan sebuah sugesti, sebuah program ya, biar nanti anak itu terprogram lah ya, seperti itu dengan sugesti kita ya. Ini contohnya anak pada saat anak sedang tidur ya, sedang tiduran lah ya, belum tidur pulas. Pada saat anak sedang tiduran ya, mungkin anak itu sedang main HP, tiba-tiba mungkin dia seperti terlelap gitu, les gitu ya, tapi belum pulas banget ya. Itu kondisi paling bagus buat kita sugesti ya teman-teman ya. Ataupun anak mungkin sedang tiduran, sedang kita bacakan dongeng, sedang kita bacakan cerita, tiba-tiba anak kok lelap. Itu kondisi paling bagus buat kita melakukan sugesti teman-teman ya. Apapun sugestinya pasti akan terekam oleh anak itu, seperti itu teman-teman ya. Pada saat kondisi itu kita tanamkan sugesti yang positif teman-teman ya, yang baik-baik ya. Misalnya anak sedang tadi barusan menuju tidur lah teman-teman ya. Kita itu sebagai orang tua langsung menanamkan sebuah sugesti. Kamu harus jadi anak baik, kamu harus jadi anak pinter, kamu harus jadi anak yang anak yang sabar, kamu jadi anak yang pemberani, kamu jadi anak yang cerdas, kamu jadi anak yang semangat ya. Kamu harus semangat belajar, kamu jadi orang sukses, kamu jadi orang sukses, kamu harus membanggakan orang tua. Intinya semua hal-hal yang positif itu teman-teman kasihkan kepada anak itu ya, pada kondisi tadi, kondisi trance namanya, kondisi trance, di mana anak-anak itu mudah sekali dipengaruhi teman-teman ya. Jadi kondisi sebelum tidur lah teman-teman, masih ngambang lah teman-teman ya, belum proses belum lelap, tidurnya belum lelap ya. Itu mudah sekali anak-anak itu dipengaruhi ya, seperti itu ya. Itu jadi anak itu jangan paling gampang disugesti teman-teman dibandingkan oleh orang dewasa ya. Orang dewasa itu kan berpikirnya sudah rasional ya, intinya sudah susah untuk fokus teman-teman ya. Itu paling saja orang tua malah paling gampang itu anak, sejatinya anak-anak masih kecil lah ya, seperti itu. Pokoknya dari anak kecil, dari anak berumur mungkin ya sekitar 5 bulan ke atas lah ya, ataupun masih dari bayi, nggak apa-apa, disugestikan yang baik-baik terus sampai dia nanti intinya udah SD lah ya, udah SD, terus sugestikan terus hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik seperti itu teman-teman ya. Mungkin dari bayi sampai dia nanti proses menuju dia bisa sekolah, terus sugestikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif terus ya. Pada saat dia sadar penuh ataupun dia sedang menuju tertidur, sugestikan yang baik-baik terus, sugestikan yang positif-positif terus ya. Sehingga nanti anak itu akan mencerna ataupun terprogram dengan otomatis apa yang dikatakan oleh orang tua teman-teman ya, seperti itu ya. Ini bagian dari hypnoparenting teman-teman ya. Jadi orang tua sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak, seperti itu teman-teman ya. Itu saya kasih 2 teknik teman-teman ya, 2 teknik seperti itu ya. Kalaupun itu sudah dilakukan dengan baik, tapi kok mungkin lingkungannya tidak mendukung, yaitu agak susah lagi ya. Kita sebagai orang tua harus benar-benar bisa melakukan ini teman-teman ya, membatasi anak-anak dari ini nomor 2 ini, lingkungan ya. Lingkungan sangat mempengaruhi ya. Kita sudah bekerja keras mendidik anak dengan sebaik mungkin, tapi lingkungannya tidak mendukung ya, apa boleh buat, susah teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya kita sebagai orang tua harus bisa memproteksi ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Ini berefek sangat fatal teman-teman ya, nggak baik buat psikologi
anak-anak teman-teman. Nantinya dia nggak bisa bergaul dengan teman-teman ya. Kita boleh kok anak itu bermain dengan teman-teman, tapi ya jangan sebatas wajar lah ya. Jangan yang aneh-aneh kita kita awasi lah teman-teman, seperti itu ya. Dan setiap hari kita suguhi dengan kalimat-kalimat positif ya. Setiap hari kita tanamkan kalimat-kalimat positif, walaupun hanya kalimat, otomatis dia mendengar akan terus ditanamkan di otaknya. Walaupun mungkin siangnya bermain dengan teman, mungkin ada anak yang nakal, dia melihatnya sendiri, tapi karena kita terus-terusan memberikan sugesti yang positif, maka otomatis yang jelek-jelek akan terus terbuang teman-teman ya. Jadi yang masuk hanya hal-hal yang positif, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Hanya sebuah kalimat itu bisa merubah kepribadian seorang anak teman-teman. Hanya kalimat positif ya. Begitu saja kalimat negatif juga bisa membuat kepribadian anak yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebagai orang tua kita harus benar-benar harus bisa lah ya membuat anak menjadi pribadi yang baik, seperti itu ya. Itu kuncinya di orang tua pertama teman-teman, di orang tua ya. Lingkungan itu nomor 2 ya. Nomor